Iya. Oke. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bisa Mapan, bincang seri tentang masa depan tentunya kembali lagi bersama saya Sally di episode ke-50 dengan tema yang sangat menarik hari ini yaitu Digital Transformation PT Pos Indonesia Persero. Bersama Bapak Dino Aryadi, beliau adalah Executive Vice President Regional 1 Sumatera PT Pos Indonesia Persero. Seperti apa keseruannya? Tetap pantengin Bisa Mapan bincang seri tentang masa depan episode ke-50. Ya, kembali lagi di Bisa Mapan, bincang sore masa depan, tentunya di episode 50. Nah, sahabat Bisa Mapan, kita sekarang sudah berada di PT Pos Indonesia Persero, di Regional 1, tentunya bersama Bapak Dino Aryadi. Selamat malam Bapak, apa kabarnya nih? Alhamdulillah ya Pak. Gimana nih perjalanannya menuju Palembang ini Pak? Luar biasa lah. Luar biasa, masih semangat ya Pak? Masih semangat. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang PT Pos Indonesia, karena bergerak di bidang yang semakin digital ini semakin berkembang ya gitu ya Pak ya. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ekonomi Indonesia itu porak-poranda atau tidak stabil gitu ya Pak. Dan bagaimana sih PT Pos Indonesia ini cara melakukannya itu gimana, mengantisipasinya gitu? Oke, makasih Sally ya. Jadi ini adalah satu kesempatan yang luar biasa di mana PT Pos Indonesia diberikan kesempatan untuk bercerita tentang bagaimana PT Pos Indonesia bisa bertahan hidup di tengah era pandemi yang seperti saat ini. Betul. Orang semuanya, masyarakat, setiap kali saya datang ke setiap daerah atau setiap komunitas, pertanyaan yang sering diucapkan oleh mereka adalah, emang kantor pos masih ada ya saat ini? Iya, gitu. betul. Emang masih ada yang orang ngirim surat gitu ya? Iya. Itu menggelitik dan kadang-kadang menyakitkan gitu kan. Saya bilang, statement yang sering kali saya sampaikan kepada masyarakat atau kepada mitra, kepada kawan-kawan saya adalah, saya bilang, sangat sederhana yang saya bilang adalah, selama empek-empek Palembang belum bisa dikirim via WhatsApp, selama kapal selam belum bisa dikirim via email, maka keberadaan PT Pos Indonesia masih ada gitu ya Pak? Pasti masih harus ada. Masih harus ada gitu. Maka dengan pemikiran yang sangat sederhana itu, maka kita terus akan melakukan pengembangan bisnis di masa pandemi ini sekalipun. Oke. Jadi selagi pempek tadi belum bisa dikirim dari WA, pokoknya PT Pos Indonesia harus masih ada ya, masih harus ada. Berkembang tentunya ya. Nah, pandemi COVID ini juga kan mengakibatkan model bisnis juga semakin terindustri gitu kan ya Pak. Dalam bisnis semakin tidak pasti dan tidak terprediksi. Dan seperti apa sih PT Pos Indonesia ini merespon perubahan-perubahan di daerah pandemi COVID-19 ini? Ya. Orang mungkin banyak bercerita bahwa disrupsi ini menyebabkan PT Pos Indonesia akan mengalami permasalahan yang sangat besar gitu ya. Tetapi bahwa saat ini manajemen sudah melakukan berbagai macam transformasi. Salah satunya adalah kita punya 7 program di transformasi. 7 proker. 7 proker. Nah, salah satu program kerja atau program transformasi di perusahaan ini adalah program di bisnis. Di bisnis dan di operasi, di mana kita dari mulai manual order, kita menjadi digital order. Digital order. Maka seiring dengan era digitalisasi seperti sekarang ini, maka Pos Indonesia harus menyesuaikan dengan digitalisasi. Apa yang dilakukan digitalisasinya adalah digitalisasi secara ordernya, secara pemesanan. Digitalisasi dari sisi pembayaran. Makanya dalam prakteknya kita mengembangkan satu aplikasi yang namanya PosPay dengan Pos Aja gitu ya. PosPay itu nanti buat teknis pembayarannya, Pos Aja teknik untuk pemesanannya. Artinya buat orang yang akan melakukan pengiriman barang, udah nggak usah harus datang ke kantor pos, tapi cukup dari dia digital tadi ya digital, gitu ya Pak. Gitu. Jadi buat sahabat-sahabat digital nih, Digital TV itu bisa kirim barang dari PosPay aja atau Pos
Postpay. aja gitu. Iya, pos aja dan postpay. Postpay gitu ya. Nah Pak, kalau layanan utama ini kan saat ini banyak itu yang melayani masyarakat, baik itu kurir, logistik, dan finance atau properti lainnya. Dan itu bagaimana sih mereka menghadapinya dari pandemi COVID-19 ini? Apakah ada masalah tersendiri gitu? Iya, di saat sekarang era digitalisasi ya, dengan finansial teknologinya, orang semuanya ingin meminimalkan terjadinya interaksi antara satu orang dengan orang lain. Sehingga yang dilakukan adalah mereka akan melakukan dengan teknologi. Nah, Pos Indonesia kita punya 3 bisnis. Di bisnis jasa kurir, jasa keuangan, dengan logistik. Sementara logistik itu main di solution. Nah, di jasa keuangan kita kembangkan digitalisasi dalam bentuk Postpay namanya. Postpay sekarang dia bisa menjadi alat bayar. Karena dengan kita ada QRIS-nya, dengan QRIS-nya sehingga mereka semuanya mau bayar apapun pakai Postpay itu bisa. Dan ini yang sedang kita coba kembangkan di daerah-daerah Tier 2, itu kita sedang kembangkan bagaimana anak-anak sekolah diajarkan tentang teknologi digital di bidang finansial di bidang keuangan. Sehingga mulai anak-anak kecil, anak-anak TK atau SD, SMP itu sudah mulai diberikan pengenalan, pemahaman. Di kampus-kampus juga kita ini, kalau mungkin di kota-kota besar seperti kota Palembang ini mungkin tidak terlalu terasa, tapi di daerah-daerah di daerah kepulauan itu terasa benar. Mereka nggak pernah kenal dengan dunia digital keuangan yang ada seperti sekarang, baik yang sekarang ada di Jakarta atau di kota-kota besar. Di sana nggak pernah kenal. Nah, tapi mereka kan punya hak dong untuk diberikan pengetahuan, diberikan hak untuk diedukasi, diajarkan. Nah, Pos Indonesia mengambil peran itu. Mengambil peran itu, mereka diajarkan, dikenalkan. Ini ada loh finansial teknologi yang di bidang keuangan, pakai pos aja. Sehingga kantin-kantin yang ada di Gunung Sitoli sana, kantin-kantin yang ada di Semelu sana, itu mereka sudah pakai KRIS. Pakai kris pembayaran kantinnya. Sehingga jadi kalau mereka bilang ada satu excited user experience yang menarik pada saat mereka kayak gini aja bayarnya gitu ya. Begitu mudahnya melakukan pembayaran, dan itu dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Nah, dengan demikian mereka memiliki keadilan untuk mendapatkan pemahaman itu sendiri. Nah, pada saat startup di bidang keuangan lain tidak memasuki daerah-daerah tersebut, biarkan kami PT Pos Indonesia yang masuk ke daerah-daerah tersebut gitu. Jadi nggak mesti jadi di tengah-tengah kota, tapi kita juga harus mengedukasi di daerah terdalam biar bisa kenal nih apa sih PT Pos Indonesia itu, apa aja sih digunakan dari PT Pos ini untuk digital berkembangnya itu apa aja gitu ya kan. Nah, saat ini kan PT Pos Indonesia itu melakukan transformasi digital nih ya Pak ya. Boleh cerita ini proses transformasi digital yang dilakukan, inovasi produk digital apa yang diluncurkan dari PT Pos Indonesia? Tadi udah ada Postpay. Kita punya pos saja untuk di bidang kurir. Kita punya Postpay untuk di bidang jasa keuangan. Dua-duanya saat ini sudah cukup berkembang, dan kemarin kita baru selesai yang target kita adalah sampai akhir tahun Desember, sampai akhir tahun ini adalah 1 juta downloader atau NOA. Tapi ternyata sampai dengan akhir bulan November kemarin kita sudah 1,3 penggunanya Pak. Artinya NOA, number of account-nya itu sudah sampai 1,3 juta orang. Melewati target gitu ya? Melewati target. Dan akhirnya target itu diubah karena kita ternyata target itu bukan untuk dicapai, tapi target itu untuk dilampaui. Untuk dilampaui, betul ya. Jadi akhirnya target yang 1 juta di tahun ini itu diubah menjadi 1,5 juta. Dan saat ini proses itu sedang berlangsung, dan kita sangat optimis bahwa sampai dengan akhir tahun ini downloader atau user atau pengguna dari Postpay dan pos saja itu bisa tembus lebih dari 1,5 juta orang. Gitu. Jadi semakin berkembang juga ya dari PT Pos Indonesia ini, udah banyak banget aplikasi yang udah diciptain dari PT Pos tentunya ya. Betul. Nah, karena ini Sel, jadi gini, sebagai sebuah institusi badan usaha milik negara,
kita punya kewajiban juga. Iya, betul. Tadi selain kita punya misi bisnis, tapi kita juga misi sosialnya. Iya. Nah, misi sosialnya itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat yang di seluruh Indonesia ini untuk mengenal tentang teknologi digital. Oke. Baik dari sisi jasa keuangan maupun dari jasa kurir. Oke. Gitu. Nanti bakal kita bahas lagi kulik kumpas nih, makanya kurang nih waktunya untuk segmen ini ya. Oke, balik lagi nanti di Bisa Mapan tentunya bincang sore tentang masa depan. Nah, gini nih enaknya bisnis online. Semua bisa kita lakuin dari rumah. Orderan lagi. Yes. Tuh, 2, 3, 4. Banyak juga ya. Kirimnya pakai apa ya? Pakai pos aja. Pakai pos aja. Pos aja. Iya, pakai pos aja. Pesan lewat aplikasi pos aja, Oranger langsung datang jemput kiriman kamu. Aplikasi. Pos aja. Oh. Yes. Yes. Kirim barang pakai aplikasi pos aja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Ya, balik lagi di Bisa Mapan, bincang sore masa depan tentunya bersama Bapak Dino. Masih di sini ya Pak? Oke, tadi kayaknya banyak nih tentang postpay gitu kan, pos aja. Ini postpay ini platform seperti apa Pak? Mungkin ini lebih diperjelas lagi gitu ya Pak, supaya masyarakat lebih mengenal itu postpay apa dan produknya itu bagaimana cara menggunakannya untuk masyarakat gitu. Ya. Postpay itu adalah salah satu platform digital di bidang keuangan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia, di mana setiap masyarakat yang menggunakan itu banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Gitu. Salah satunya adalah misalkan mereka ingin membayar tagihan telepon, mereka ingin membayar tagihan PDAM, mereka pengen membayar cicilan motor, cicilan mobil, bayar SPP, bayar belanja di toko-toko, di merchant-merchant yang ada di seluruh, sekarang sudah berkembang. Sudah ada kris di setiap kafe, di setiap mall, ini gitu mall ya, segala macam sudah pakai itu semuanya. Sehingga mereka tinggal pakai itu saja. Tinggal di scan gitu ya. Tinggal scan. Dan salah satu yang membedakan dengan platform yang lain adalah kita bisa mengirimkan mengirimkan uang ke ke masyarakat, baik dia punya postpay atau dia tidak punya postpay, tidak punya apps-nya. Kalau yang lain, dia kan harus punya punya aplikasi yang sama, atau dia punya rekening bank. Nah, sementara pos selain bisa ngirim transfer uang ke rekening bank, bisa ngirim ke sesama postpay, dan juga kita bisa ngirim wesel. Dalam artian kita wesel pos, biar dia ngambil di kantor pos terdekat di sana. Jadi buat orang yang tidak punya aplikasi, tidak ada jaringan, katakanlah di Indonesia masih ada beberapa daerah yang belum punya jaringan internet, maka kita bisa ini. Nah, hak-hak mereka itu bisa diberikan dengan mendapatkan fasilitas macam-macam oleh kantor pos. Jadi kita nggak perlu susul lagi datang ke pos gitu ya, langsung kirim dari postpay itu bisa gitu ya. Coba dah Sel, kalau sekarang mau tanya, Sally kapan terakhir ke bank? Terakhir ke bank bulan kemarin. Untuk apa? Untuk bayar SPP. Bayar SPP. Nah, pada saat sekarang yang harus ke masyarakat mungkin diketahui adalah
tahun ini dari 270 juta masyarakat di Indonesia, itu 60% adalah kaum milenial. Betul. Dan 5 tahun yang akan datang, mereka akan menduduki porsi yang sangat besar di negara ini. Dan kalau kita tidak persiapkan mereka masuk ke dunia digital, nanti mereka akhirnya gagap dengan teknologi digital. Maka saat ini sekarang kita sedang coba kembangkan, bantu mereka dengan teknologi digital. Dan besok-besok dia udah nggak pernah. Beberapa tahun akan datang kita berpikir bahwa nggak perlu ada orang datang ke kantor pos, karena mereka sudah cukup dari rumah. Biarkan kami yang datang. Kalau misalkan mereka mau melakukan pengiriman dan lain sebagainya, pembayaran sekarang mereka udah nggak perlu lagi harus datang ke kantor pos kok untuk melakukan pembayaran apapun. Dia cukup di dalam genggaman handphone, gitu, apapun bisa, apapun. Karena udah berkembang nih di teknologinya ya Pak. Gitu. Kalau misalkan di perbankan itu ada transfer, di Postpay ada. Ada juga. Ada juga. Cuma kelemahannya adalah pada saat di beberapa aplikasi tersebut, mereka harus punya aplikasi yang sama. Mereka harus punya rekening di perbankan. Nah, di pos salah satu yang kelebihannya adalah dia tidak harus punya rekening. Jadi bisa transfer ke orang tuh tanpa rekening juga bisa? Tanpa rekening bisa. Bisa. Dan itu hitungannya bukan lagi harus dalam hitungan 1 hari 2 hari. Dalam 1 hitungan menit. Hitungan menit. Artinya pada saat Sally datang, mau ngirim barang, mau ke siapa, ke family yang di daerah tersebut tidak ada sinyal, maka nanti Sally tinggal ngirim lewat situ, kemudian ada namanya nomor unik yang akan dikirimkan ke sana, tunjukkan ke pegawai pos di sana, pegawai pos tinggal ngasih duitnya. Oh, jadi harus datang lagi gitu ya Pak? Sudah kan di sana, kebetulan di sana belum, di daerah sana belum masuk digital. Kalau sudah sesama digital, mereka tinggal apa namanya, download aja aplikasinya. Tadi, ya, betul. Kalau sesama itu jelas nggak perlu bayar, gratis semuanya gitu ya. Dan yang punya kelebihan lagi adalah Postpay ini tidak kena biaya tidak kena biaya administrasi. Gitu. Jadi artinya itu kan kayak macam dompet ya. Kayak macam wallet. Kalau di yang lain itu ada kena biaya administrasi. Betul, ada biaya penanganan. Berapa. Nah, di Postpay tidak ada biaya administrasi. Nggak ada sama sekali gitu ya? Tidak ada sama sekali. Itu persis kayak kita nyimpen uang di tabungan ayam. Aduh, kayaknya jadi sahabat Wisma Pan jadi semuanya gratis free dari administrasi dan tidak dikenakan biaya apapun. Waduh, menarik banget nih Pak ya. Jadi sangat-sangat ini. Orang-orang nanti bisa beralih ke Postpay mungkin ya Pak. Mudah-mudahan. Buat orang yang ada tanda petik bicara dengan syariah, maka Postpay adalah solusinya. Maka Postpay adalah solusinya. Iya. Ya, betul. Bagi orang yang agak sedikit apatis dengan bunga simpanan, maka di pos adalah solusinya. Dia tidak kena biaya apapun, tidak ada bunga, dan tidak ada biaya administrasi. Jadi luar biasa nih. Mungkin teman-teman Wisma Pan bakal balik ke Postpay jadi pengguna akhirnya meningkat, jadi melampaui lagi gitu ya Pak. Siap. Semakin meningkat lagi gitu ya. Nah, tadi perbedaan antara kurir, logistik tadi ya Pak. Ini mungkin perbedaan Postpay bersama Grab atau Gojek itu seperti apa Pak? Apakah ada perbedaan yang sama? Kita punya Postpay adalah jasa keuangan. Nah, sementara di kurir kita punya namanya Pos Aja. Pos Aja. Nah, Pos Aja itu adalah salah satu aplikasi platform yang diperuntukkan buat masyarakat yang pengen ngirim barang. Jadi dia waktu mengirim udah nggak perlu datang ke kantor pos. Dia cukup entry di pengisi di Pos Aja. Di Pos Aja. Itu nanti petugas kita yang datang ngambil. Nggak perlu dia harus ini. Nah, apa bedanya dengan yang sekarang berkembang dengan ojek online itu? Ojek online itu hanya bisa untuk dengan layanan yang dalam kota. Betul. Dia belum bisa ngirim keluar. Bahkan apalagi ke luar negeri. Betul. Di Pos Indonesia dengan Pos Aja dia bisa ngirim apapun. Di situ langsung seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Artinya mereka mau ngirim barang, kan sekarang udah mager lah ya. Iya, betul. Orang-orang pedagang online
itu kalau kita mulai mencermati dari pagi sampai siang itu kerjaan di media sosial. Iya, betul. Jualan lah. Jualan Di jualan Facebook, online. dia jualan di Instagram, dia jualan dimanapun dia jualan. Karena mengikuti perkembangan tadi gitu. Mengikuti Pak. perkembangan. Nah, pada saat mereka di sore hari, mereka mulai packaging, Oke. mulai betul. rekap kan, rekap order. Ya. Nah, habis mereka, terus pada saat kok udah jam 5 ya? Udah jam setengah 5. Nggak terasa gitu ya. Aduh, kalau ke kantor pos berapa waktu lamanya ke Iya. kantor pos lagi gitu ya? Ya sudah. Maka dia cukup dengan pos Pos aja. aja. Itu petugas kita tinggal datang ke tempatnya. Jadi postpay sama pos aja saling berkaitan gitu ya. Saling berkaitan. Saling berkaitan gitu. Nah, mereka pada saat dengan pos aja itu kita punya layanan namanya COD. COD. Masih COD ada itu COD. sudah terbiasa di bisnis online. Oke. Tapi yang membedakan dengan COD yang lain adalah kita itu bisa dalam waktu yang kurang dari mungkin nggak dibilang real time lah. Oke. Jadi artinya gini, pada saat Sally menjadi pedagang online, Iya. kemudian Sally ngirim, kemudian dengan layanan COD itu diantar ke saya. Iya. Pada saat si pengantar pos datang ke saya sudah menyerahkan dan saya sudah bayar, Iya. maka saat itu pun uang itu masuk di tempat Sally. Betul. Walaupun itu di mana-mana. Iya. Katakanlah Sally ngirim ke Semarang. Nah, sementara jasa yang lain itu adalah tidak bermain dengan real time seperti time itu. tadi, Dia oke. nunggu besok paginya. Betul. Atau bahkan ada yang seminggu, ada yang 3 hari dan lain Betul, sebagainya. pengiriman sekarang Di Pos betul. Indonesia dengan dia punya pos aja, dengan punya Postpay, maka dia langsung masuk ke rekeningnya dia. Oke. Persis pada saat si pengantar kami sudah menyerahkan ke si penerima dan itu langsung bayar, masuk. maka langsung masuk ke situ. Oke. Itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Pos aja. pos aja. Gitu. Jadi Oh. mereka cukup dari situ dengan Postpay, udahlah semua urusan beres. Beres. Gitu, semua urusan beres. Sangat menarik ini aplikasi pos aja sama postpay gitu ya. Nah, sejauh ini tanggapan masyarakat mengenai PT Pos Indonesia tersendiri ini dengan ada layanannya pos aja sama postpay itu ada nggak sih Pak? Kayak ada keluhan mungkin atau ada tanggapan atau saran? Ya, kan justru gini, dengan digitalisasi proses seperti itu, maka jarak antara customer dengan Pos Indonesia itu Pos Indonesia. sudah tidak ada lagi jarak, Oke. sehingga mereka anytime itu bisa langsung berkomunikasi lah dengan kami. Bentuk komunikasinya ada yang komplain, ada yang memuji dan lain sebagainya, gitu ya. Iya. Tapi pada saat dalam waktu hanya 3 bulan jumlah user pengguna dari Postpay dan Pos Aja Pos itu Aja, hampir lebih dari 1,3 juta, kami sih melihatnya bahwa respon masyarakat saat ini cukup sangat positif dengan aplikasi tersebut ini. Banyak positif ya Pak? Banyak positifnya. Oke. Dan sekarang mereka pedagang-pedagang online itu sangat antusias Oke. untuk menggunakan aplikasi yang kita kembangkan ini. Karena apa? Tadi duitnya tidak harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Mereka cukup tinggal di rumahnya saja tanpa harus datang ke kantor pos. Oke. Dan next time itu memang sudah kita perkirakan bahwa akan sangat sedikit orang datang ke kantor pos. Karena melalui digital tadi Semuanya pos aja. digital. Oke. Kami tapi akan buka layanan 24 jam. Oke. Penghaman 24 jam yang kami akan buka adalah servicesnya, pelayanannya. Oke. Jadi mereka mau jam 11 malam mau ngirim, nanti kami ada petugas Oke. yang akan pick up kiriman yang mereka mau kirim. Oke. Kita punya layanan yang punya same day, yang cuma 8 jam sudah kita bisa, 9 jam sudah bisa langsung Sudah diterima, bisa kirim. diterima oleh si alamat. Kita punya layanan yang next day, kita punya layanan berbagai macam. Artinya masyarakat tinggal memilih mau menggunakan jasa apa yang kita miliki. Tergantung Gitu. masyarakat. Tergantung ya. masyarakat. Oke, nah di balik kesuksesan PT Pos ini pasti ada tantangannya. Ini bakal kita bahas nanti di segmen selanjutnya ya. Siap. Tetap kita pantengin di Bisa Mapan Bincang Seri tentang masa depan.
Ya, balik lagi di Bisa Mapan, tentunya bincang sore tentang masa depan bersama Bapak Dino tentunya. Nah, kali ini kita bahas lagi tentang tantangannya, karena tadi sudah melihat kesuksesan dari PT Pos Indonesia sudah melahirkan banyak aplikasi, baik itu Postpay atau Pos Aja ya. Nah, mungkin ada nih di balik transformasi digital, PT Pos Indonesia mengalami tantangan nih untuk menjalankan sebuah aplikasi atau membuat aplikasi itu sendiri. Itu ada nggak sih Pak tantangannya sendiri? Pasti banyak lah ya, Banyak. pasti banyak lah tantangannya. Artinya kan gini, yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia ini kan head to head dengan aplikasi yang dikembangkan oleh startup. Oke. Apalagi mereka startup itu banyak dibiayai lah oleh pemodal-pemodal yang cukup besar, Iya. sehingga program-program mereka yang tanda petik bakar uang itu mereka banyak lakukan. Banyak lah. Gratis ini, gratis itu, diskon ini, cashback sekian gitu ya. Sementara PT Pos Indonesia sebagai badan usaha milik negara, kita tidak bisa melakukan itu. Oke. Kita punya regulasi tersendiri, sehingga kita punya tantangan-tantangan. Nah, tantangan-tantangan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana mengkompensasi dengan program-program macam-macam lah. Oke. Misalkan kita kemarin memberikan kompensasi adalah setiap downloader baru mendapatkan voucher listrik Oke. sebesar Rp10.000 atau Rp15.000, sehingga kita diizinkan untuk itu. Tapi kalau kami memberikan dalam bentuk cashback berupa Nyata ini, gitu. itu nggak boleh, karena perusahaan ini adalah milik negara. Oke. Nah, kami harus bertanggungjawabkan. Sementara kalau yang startup yang dia swasta murni, mereka tidak diatur tentang konsep-konsep itu, Oke. sehingga mereka boleh melakukan bakar-bakar duit dan lain sebagainya. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa ya, karena Tapi itu kita akan kompensasikan dalam bentuk yang lain yang bisa diharapkan. seperti apa itu Pak? Tadi buat yang mendownload baru, Oh, dia dikasih. dapat misalkan Oke. gratis voucher untuk senilai 10.000, sehingga buat mereka yang pengen beli voucher pulsa, Pulsa? itu nggak usah lagi harus nggak usah beli, Bisa beli, tapi dia sudah pakai punya yang tadi pakai ya? yang tadi gitu. Oke. Nah, yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, progres transformasi digital PT Pos ini kan sudah sampai mana nih Pak? Melihat dari berkembang dulu banyak banget itu, dari mulai aplikasi sudah berkembang di mana-mana gitu. Saat ini dari 7 program transformasi yang dilakukan, Ya. ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mencoba membentuk pegawai pos itu memiliki culture yang bagus, Budaya yang bagus. budaya kerja yang bagus. Nah, kita lagi pengen menuju ke sana. Oke. Kita punya salah satu di bisnis di program transformasi, kita harus punya mental juara. Oke. Kita nggak boleh kalah sama startup yang masih baru-baru itu. Oke. Kita sudah cukup lama dan bahkan kita sangat lama. Cuman kita harus berubah. Nah, mental juara itu yang harus kita lakukan. Kita bentuk di dalam diri kita. Saya dalam beberapa waktu terakhir ini berkeliling ke kawan-kawan adalah bagaimana menyemangati Oke. bahwa kita adalah jagonya di jasa kurir dan jasa keuangan. Kemudian di teknologi, kita sudah mulai menggunakan teknologi termodern. Di jalan digitalisasi, kita juga mulai mengembangkan aplikasi-aplikasi. Di SDM, kita sudah banyak melakukan pembenahan. Di Oke. struktur, kita juga sudah melakukan ini. Nah, kita sedang menuju tentang membangun satu budaya kerja yang sangat baik, yang sangat fleksibel, sehingga diharapkan nanti dengan adanya culture yang ini kan baru dipaksa nih kawan-kawan nih. Oke. Di-push Merubah terus, dengan ya. dipaksa. Nah, pada saat mereka dipaksa, akhirnya mulai terbiasa. Dari Ala bisa terbiasa, karena terbiasa, akhirnya menjadi iya. betul. Kalau udah terbiasa, akhirnya diharapkan jadi sebuah kebiasaan. Betul. Nah, pada saat kebiasaan diharapkan itu menjadi sebuah budaya. Betul. Nah, budaya kerja yang sesuai dengan era digital seperti sekarang ini, itulah yang sedang kita bentuk di perusahaan ini. Oke. Nah, oke. ini dipaksa terus. Buat orang-orang yang nggak pernah biasa pakai apps kayak gitu-gitu, dipaksa mereka. Tantangannya adalah memang anak masyarakat sekarang sudah
sangat terbiasa menggunakan digitalisasi. Betul. Sementara di insan PT Pos masih ada kaum-kaum kolonial Iya. yang tidak terbiasa dengan itu. Nah, kita yang harus mulai terbiasa. Dikasih pemahaman gitu ya Pak? Iya. Betul. Jadi di internal PT Pos Indonesia itu sedang dilakukan internalisasi agar mereka, saat ini udah pakai digital loh, jangan lagi pakai uang. Oke. Saya hampir sudah 4 bulan nggak pernah datang ke bank. Oke. Karena saya udah menggunakan semuanya pakai postpay. Postpay. Semua udah pakai postpay. Saya nggak perlu lagi. Saya mau bayar apapun, mau transfer anak sudah pakai itu. Iya. Mau bayarin kuliah anak sudah pakai itu semuanya. Bisa ya Pak? Semuanya bisa. Semuanya. Mau bayar listrik, bayar kebutuhan hari-hari sudah bisa semuanya. Tanpa adanya bunga dan biaya Tanpa ada bunga, pengantaranya. tanpa ada bunga. Mau bayar belanja online, saya tinggal pakai postpay. Oke. Artinya semua sudah di situ sudah ada. Nah, Oke. di saat masyarakat sudah di saat PT Pos Indonesia bisa menyediakan semua kebutuhan masyarakat, maka diharapkan ini menjadi tantangannya adalah di internal PT Pos Indonesia. Oke. Di kaum kolonial ini yang belum terbiasa dengan dunia digitalisasi. Nah, Betul. itulah yang tantangan yang terbesar yang harus kita hadapi. Oke. Nah di postpay ini ada minimal nggak buat ngisi saldonya gitu? Ngisi saldo nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Itu caranya Karena pada gimana? saat sekarang mereka pertama kali orang yang mendownload baru, Oke. maka mereka otomatis mendapatkan saldo. Oh, berapa Gratis itu Pak? saldo 10.000, Oh, kemudian dapat voucher 10.000. 10.000. Iya, Oke. artinya mereka punya dapat 20.000 sebenarnya. Oke, Dia oke. dapat saldonya, dia dapat voucher. Oke. Itu yang cukup menjadi daya tarik buat sebagian orang menggunakan itu. Oke. Nah pastinya di daerah digital yang masih makin berlangsung ini ya Pak, ada target mungkin ya untuk PT Pos Indonesia kedepannya itu seperti apa? Kalau dari sisi jumlah, kita Ya. punya target ada number, Oke. ada layanan gitu ya. Nah kalau number jelas, NOA, Postpay dan Pos aja itu kita mentargetkan ada 1,5 juta lah sampai dengan akhir bulan ini. Bulan ini. Sampai akhir bulan ini kita punya 1,5 juta NOA baru, kemudian dengan tingkat latensinya itu cuma berapa detik lah gitu. Oke. Sehingga secara kualitas aplikasi ini semakin baik, secara jumlah penggunanya itu semakin banyak gitu ya. Oke. Layanannya yang pasti, kalau di sisi lain kami sedang melakukan pembenahan menjaga kualitas. Jadi kalau sekarang mungkin orang menganggap bahwa pos itu masih lambat karena mereka saat ini tidak menggunakan lagi. Oke. Tapi kalau mereka gunakan pos saat ini, saya menggaransi hari ini kirim besok udah nyampe Oke. gitu. Betul. Nah mungkin terakhir nih Pak, tadi seperti saya bilang karena ada merchandise 2 menarik dari PT Pos Indonesia, tentunya bakal ada pertanyaan dari Bapak Dino ya. Ya. Mungkin bisa langsung di Ada 1 atau 2 nih pertanyaannya? satu ya? Satu aja ya. Oke. Oke. Buat para pemirsa, Nah, ya. satu pertanyaan yang nanti akan dapatkan mungkin merchandise menarik dari PT Pos Indonesia. dari kami adalah pertanyaan, sebutkan 2 aplikasi yang saat ini sedang dikembangkan di PT Pos Indonesia. Oke. Tadi udah dijelasin nih. Pokoknya harus nyimak ya biar dapet hadiah dari PT Pos Indonesia yang tentunya sangat menarik nih ya. Jadi nggak terasa nih Pak, udah di akhir penghujung acara bincang-bincang kita santai hari ini tentunya dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero bersama Bapak Dino Aryadi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, mungkin ya. Sally. Harus semangat, Amin. harus semakin berkembang. Semoga Harus. PT Pos Indonesia selalu makin jaya, semakin Amin. berkembang pesat Amin. tentunya. Amin. Saya Sally pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.